Selamat sore, salam sehat dari saya Bipom. Hari ini saya akan membahas mengenai sisiran sarang yang tidak dikerumuni lebah ya teman-teman. Ini yang terlihat sepele, tetapi ini sangat penting menurutku. Apa pentingnya mengetahui hal ini? Ini sangat penting karena hal sepele inilah lebah saya sering kabur. Nah, pastikan koloni lebah teman-teman itu mengerumuni sisiran sarangnya ya teman-teman, agar aman dan tidak migrasi. Nah, di sini saya akan membagikan informasi ya yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua ya yang pemula. Lebah minggat itu penyebabnya banyak sekali. Salah satunya yang sering menimpa lebah saya itu adalah hama ulat yang memakan sisiran sarang ini dan memakan anak lebah yang masih ada di sisiran. Nah, ini akan membuat koloni lebah kita itu tidak nyaman ya dan berujung lebah kabur. Itu sering saya alami. Biasanya itu sarang lebah yang sudah menguning seperti ini ya, dan agak kehitaman ini, dan tidak ada telur baru atau larva telurnya ya. Itu biasanya akan rawan sekali terkena hama ulat ya teman-teman. Itu harus diketahui untuk pemula ya. Yang senior pasti sudah paham. Dan biasanya terjadi ketika koloni lebah setelah pecah koloni, atau biasanya koloni kecil ya, tapi sisiran besar, atau bisa dibilang koloni lemah ya teman-teman ya. Nah, ini sebaiknya sisiran sarangnya dibuang saja ya. Sisiran sarang yang tidak ada telur baru atau larva ya, itu harus dibuang. Misalkan yang sisirannya masih ada sebagian anak, itu yang kosong sebagiannya dibuang saja agar lebah bisa mengerumuni sisiran sarang dengan sempurna ya, dan agar mencegah hama ini menyerang koloni lebah kita. Dan biasanya terjadi setelah lebah ini pecah koloni dan tidak tertangani oleh peternak, maksudnya tidak tertangani oleh kita. Biasanya kan kita sibuk kerja sampai-sampai nggak sempat melihat koloni lebah kita itu bagaimana perkembangannya, yaitu usahakan ya dikontrol ya teman-teman. Soalnya di saat lebah pecah koloni secara alami itu akan membuat koloni lebah yang kita budidayakan akan menyusut, dan saat penyusutan inilah hama mulai menyerang ya, terutama sisiran yang tidak dikerumuni lebah. Yang awalnya koloni besar bisa menjadi koloni kecil dikarenakan pecah koloni ya teman-teman ya, dan faktor makanan pun juga bisa koloni besar menjadi koloni kecil, bahkan sampai musnah juga bisa juga. Itu saya pernah mengalami. Tetapi koloni lebah ini biasanya ada yang menghancurkan sarangnya ya. Itu salah satu pertahanan diri koloni lebah agar tidak diserang hama ulat ini ya teman-teman. Dan biasanya sarangnya nanti juga akan dibentuk lagi dan diisi telur-telur lagi ya teman-teman ya. Pernah melihat ini sisiran sarang itu gepeng ya, tidak berbentuk seperti ini, maksudnya gepeng, kanan kiri gepeng, tidak ada lubang-lubangnya. Itu dimakan lebah sendiri ya. Ya itu tadi tujuannya mungkin agar enggak ada hama gitu loh. Soalnya hama itu kan masuk di sini, di lubang-lubang ini, bertelur di sini, kemudian setelah telur menetas baru dia memakan sisiran-sisiran ini dan meremen kemana-mana ya. Jika teman-teman mendapatkan sisiran kosong dan tidak dikerumuni lebah, alangkah baiknya sisiran yang tidak dikerumuni lebah itu diambil saja ya, dan disimpan buat nanti kalau misalkan teman-teman mau menjebak lebah. Ini sangat bermanfaat sekali ya untuk menjebak lebah. Fungsi sisiran kosong untuk menjebak lebah itu agar bau kotak jebakan kita yang kita pasang ya, itu dominan bau sarang lebah ya, bukan bau dari oli atau misalkan bau yang lain ya. Kalau bau tanah juga boleh, soalnya kadang kan lebah bersarang di tanah. Kalau dominan bau sarang ini kan ya kemungkinan saja cepat sekali untuk lebah itu menempati kotak yang kita sediakan ya. Jadi nggak perlu lagi pakai asap jika kotak sudah kering. Caranya mudah kok. Sisiran sarang ini itu direbus pakai air dulu, baru dikuaskan di kotak jebakan yang akan kita pakai. Atau teman-teman bisa bakar sisiran ini menggunakan korek yang besar itu loh, yang ada tabungnya ya, korek gas apa korek apa itu namanya. Itu dibakar kan nanti pasti leleh lilinya itu. Nah, leleh itu kemudian digeser-geser gini, ditempelkan atau dikuas pakai kuasan, itu
sudah cocok, itu menurut saya loh ya. Hama ini mungkin juga pernah menyerang koloni lebah teman-teman ya, itu wajar ya teman-teman, memang itu kendalanya ya. Dan saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini dan menyalakan loncengnya, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Yang belum subscribe monggo di subscribe dan dinyalakan loncengnya, okay? Untuk hama ulat ini itu hal yang wajar ya teman-teman, dan ini juga jadi tantangan untuk kita peternak ya, harus kontrol lebah kita ya, rutin. Maksudnya rutin itu enggak harus setiap hari dilihat sisirannya itu, enggak ya, 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali, jangan setiap hari, nanti lebah tidak nyaman dalam berkembang biak dan malah bisa-bisa lebahnya kabur gara-gara buka tutup kotak. Perlu diingat ya teman-teman, lebah itu membutuhkan makanan yang cukup dan kenyamanan dalam budidaya. Salam sehat dari saya, Bipom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.